Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendy Kustiondo dari Universitas Negeri Medan. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai laporan arus kas metode langsung. Nah, pada video pembelajaran kali ini, adapun yang saya bahas yaitu definisi dari laporan arus kas, manfaat laporan arus kas, kegunaan laporan arus kas, kas dan setara kas, klasifikasi laporan arus kas, serta metode langsung dari laporan arus kas. Yang pertama yaitu definisi dari laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Biasanya, pengertian laporan arus kas adalah meliputi jumlah kas yang diterima, contoh laporan arus kas seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Menurut buku Akuntansi Keuangan Menengah penerbit Salemba 4, laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Kemudian manfaat dari laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas yaitu yang pertama memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Kemudian yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flows dari berbagai entitas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Kemudian ada kegunaan dari laporan arus kas. Yang pertama, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Kemudian, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Kemudian, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir, transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Kemudian kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Yang tercakup dalam laporan arus kas adalah termasuk juga setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditemukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang signifikan. Agar termasuk dalam setara kas, suatu pos harus siap atau segera dapat dikonversi menjadi kas yang artinya memiliki jangka waktu yang sangat pendek, misal 3 bulan atau kurang. Yang termasuk setara kas, misalnya deposito jangka pendek kurang dari 3 bulan. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas karena sangat mungkin mengalami resiko perubahan nilai yang signifikan. Laporan arus kas tidak termasuk mutasi atau transfer di antara pos-pos yang termasuk dalam kas dan setara kas. Misalnya mutasi dari rekening giro di bank ke kas kecil. Kemudian ada klasifikasi laporan arus kas. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahasan arus kas, bahwa laporan arus kas disajikan menurut klasifikasi aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Menurut PSAK 2 revisi tahun 2009, laporan arus kas 3 klasifikasi dalam arus kas yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dari aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Nah, kemudian ini ada format dasar dari laporan arus kas. Laporan arus kas ini ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kemudian ada kenaikan atau penurunan arus kas neto, kemudian ada saldo awal kas dan juga saldo akhir kas. Maaf untuk pada slide ini nominal dari tiap saldonya tidak berurutan. Nah, untuk dari aktivitas operasi, arus kas masuk dari penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti atau komisi, kemudian ada pendapatan bunga, dapat juga masuk di aktivitas investasi, kemudian juga dividen yang diterima. Dapat juga itu masuk di aktivitas investasi. Kemudian arus kas keluar untuk aktivitas operasi itu ada dari pembayaran pemasok, ada dari pegawai, pajak, dan juga bunga pinjaman. Kemudian untuk aktivitas investasi ini arus kas masuknya dari penjualan aset tetap, penjualan aset tak berwujud, penjualan saham, atau instrumen utang entitas lain, penerimaan dari pembayaran pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Kemudian arus kas keluar dari aktivitas investasi yaitu pembelian aset tetap, pembelian aset tak berwujud, pembelian investasi saham atau instrumen uang entitas lain, pengeluaran untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Dan yang terakhir ada dari aktivitas pendanaan, itu arus kas masuknya dari menerbitkan saham atau menerbitkan instrumen utang. Kemudian arus kas keluar dari aktivitas pendanaan yaitu untuk membeli kembali saham, membayar utang atau pinjaman, membayar dividen kepada pemegang saham. Bagi suatu lembaga keuangan seperti perbankan, kegiatan usahanya dapat berupa aktivitas memiliki efek dan pinjaman yang diberikan untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Dalam kasus tersebut, maka efek dan pinjaman yang dimiliki tersebut dapat diibaratkan sebagai suatu persediaan yang khusus dibeli untuk dijual kembali. Oleh karena itu, arus kas dari transaksi pembelian dan penjualan efek tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Contoh lain misalnya, pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan akan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, bukan sebagai aktivitas investasi, karena berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan lembaga keuangan tersebut. Kemudian ada penyusunan laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan dua metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metode langsung, yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto atau gross dan pembayaran kas bruto. Kemudian ada juga metode tidak langsung, yaitu dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan dari pos yang penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, di sini akan membahas untuk metode langsung. Yang metode langsung memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini digunakan, informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif.
entitas dianjurkan untuk menggunakan metode langsung dalam penyusunan arus kas dari aktivitas operasi. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung. Nah, ini berikut merupakan bagian aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Contohnya ini seperti berikut. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi ya. Yang pertama ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 285 juta rupiah. Kemudian pembayaran kas kepada pemasok itu minus 150 juta. Kemudian pembayaran kas kepada karyawan minus 84 juta, kemudian pembayaran bunga minus 27 juta, dan juga pembayaran pajak minus 15 juta. Sehingga ketika diselisihkan, arus kas neto dari aktivitas operasi menghasilkan nilai sebesar 9 juta rupiah. Demikianlah video pembelajaran dari saya mengenai laporan arus kas metode langsung. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.